Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Nevita Rama Aisyara. This time we are going to discuss about sociology religion. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori agama menurut Sigmund Freud. Baik, langsung saja ya. Di sini kita akan membahas 3 poin utama. Yang pertama adalah tentang biografi Sigmund Freud. Kemudian yang kedua adalah ide-ide atau pikiran dari Sigmund Freud. Dan yang terakhir adalah karya-karya Sigmund Freud yang berhubungan dengan teori agama. Oke, poin yang pertama, riwayat hidup atau biografi Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir di Moravia, bagian dari Eropa Tengah, pada tahun 1856 di tengah keluarga yang menganut agama Yahudi. Saat masih anak-anak, keluarga Freud ini pindah ke ibu kota kerajaan Wina dan menetap di sana. Kemudian saat menginjak usia sekolah, Sigmund Freud ini dikenal sangat cerdas. Dan pada tahun 1873, tepat saat umur 17 tahun, Sigmund Freud mengenyam pendidikan di Universitas Wina dengan jurusan kedokteran. Pada waktu kuliah ini, Sigmund Freud mulai menekuni psikologi dan anatomi manusia. Pada tahun 1881, Sigmund Freud lulus dan mulai bekerja di rumah sakit umum di Wina. Di tahun-tahun pertama bekerja sebagai dokter, Sigmund Freud bertemu dengan Joseph Breuer, seorang pria yang telah lebih dahulu melakukan penelitian penyakit mental dengan seksama. Nah, kemudian Joseph inilah yang kemudian menjadi teman Sigmund Freud di kemudian hari. Bersama dengan Joseph, Sigmund Freud menerbitkan buku pertamanya tentang penyakit mental berjudul Studies on Hysteria pada tahun 1895. Dalam buku ini, kedua penulis menggambarkan tentang ketertekanan atau repression seseorang karena kesulitan memaksakan diri mengelupakan pengalaman pahit mereka. Freud juga dikabarkan sukses menangani pasien-pasien gangguan saraf dengan metode hipnotis atau dengan sekedar menemani mereka mendiskusikan penyakit mentalnya. Selain itu, Freud juga mengembangkan suatu cara investigasi atau perawatan terhadap pikiran manusia yang ia jadikan sebagai seluruh inti karyanya. Nah, metode ini kemudian disebut dengan psikoanalisa. Di tengah sulitnya pada masa Perang Dunia Pertama, Sigmund Freud tetap bersemangat dalam menghasilkan karya-karya hingga pada menjelang tutup usia, Freud masih menghasilkan karya-karya kontroversial yang menekankan pada bidang psikoanalisa. Selanjutnya, poin kedua, ide-ide atau pikiran-pikiran dari Sigmund Freud. Selama masa hidupnya, Freud telah mengemukakan ide-ide atau pikirannya tentang alam bawah sadar, Oedipus kompleks, gangguan mental, dan 3 kerangka dasar kepribadian manusia. Baik, yang akan kita bahas pertama adalah alam bawah sadar. Dalam karyanya The Interpretation of Dreams pada tahun 1900, Freud mengemukakan bahwa setiap orang memiliki pikiran sadar atau conscious thought, seperti berbicara, menulis, bermain, ataupun yang lainnya. Kemudian, di bawah permukaan sadar itu terdapat konsep-konsep lain yang disebut dengan alam prasadar, seperti memori, ide-ide,
niat-niat yang tidak kita sadari namun bisa dipanggil ketika diperlukan. Selanjutnya, Freud menjelaskan bahwa pengalaman di alam mimpi sebagai sesuatu yang berbeda dari aktivitas pada alam sadar ataupun prasadar. Pada saat itu kita mempergunakan lapisan dari wilayah lain dari pikiran yang sangat kuat, sangat dalam, yang kemudian itulah yang disebut alam bawah sadar. Dia bagaikan inti sebongkah es yang walaupun tidak disadari namun peranannya sangat penting. Freud kemudian menyatakan bahwa psikoanalisa memiliki cara yang rasional untuk menemukan hakikat yang tersembunyi ini dan menjelaskan apa fungsinya. Dorongan biologis paling dasar misalnya pasti berada di alam bawah sadar. Di sisi lain, emosi-emosi dan angan-angan turun dari pikiran sadar ke dalam alam bawah sadar. Angan-angan dan emosi-emosi tersebut dipaksa masuk oleh rasa tertekan atau repression. Kebanyakan mereka yang mengalami rasa tertekan ini memiliki ciri umum yang sama. Beberapa kejadian masa lalu dalam hidup mereka menghasilkan respon emosional yang sangat kuat sehingga tidak bisa diungkapkan secara terbuka, yang membuatnya tertekan atau ditekan masuk ke dalam alam bawah sadar. Pikiran dan emosi yang tertekan dapat menjelma menjadi perilaku irasional, seperti gerakan-gerakan tanpa tujuan, rasa takut yang tidak berdasar, ritual-ritual obsesi pribadi, ataupun yang lain-lainnya. Nah, kondisi inilah yang oleh Freud dideskripsikan sebagai gangguan mental atau neurotis. Gangguan ini tidak bisa disembuhkan dengan pengobatan medis biasa, namun hanya bisa dibantu dengan psikoanalisis. Lanjut, ide atau pikiran Freud selanjutnya yaitu 3 kerangka dasar kepribadian manusia. Dalam karya-karyanya, Freud melacak begitu banyak hal-hal yang berkaitan dengan alam bawah sadar. Menurutnya, alam bawah sadar menempati posisi sentral dalam pikiran, sebab merupakan penghubung antara jasmani dan mental dalam setiap kepribadian manusia. Jadi dalam diri manusia, dorongan-dorongan jasmaniah itu adalah hal yang lumrah. Hal yang mendasar dalam dorongan-dorongan tersebut ialah ide tentang konflik, pertentangan yang terdapat antar kelompok dengan dorongan-dorongan itu sendiri dan antara dorongan dengan dunia luar. Ide tentang kompetisi yang tak terelakkan dalam pusat diri ini kemudian menggiring Freud dalam konsepnya yang begitu kontroversial, yaitu 3 titik kepribadian manusia: ego, superego, dan id. Id dianggap sebagai yang pertama dan paling dasar di antara 3 elemen tersebut. Dia merupakan alam bawah sadar yang tidak menyadari dirinya sendiri. Disinilah letak semua dorongan fisik yang berubah menjadi mental dalam tindakan seperti ingin makan, membunuh, ataupun yang lainnya. Kemudian ego. Ego bisa dikatakan sebagai penentu pilihan kepribadian manusia. Di satu pihak dia harus memenuhi keinginan id, dan di pihak lain dia harus berhadapan dengan larangan-larangan sosial yang diperintahkan oleh superego. Berikutnya, ide atau pemikiran yang terakhir yaitu Oedipus Complex. Konsep Oedipus Complex ini terinspirasi dari cerita Yunani kuno, di mana terdapat seorang raja bernama Oedipus yang membunuh ayahnya sendiri tanpa sengaja dan kemudian menikahi ibunya sendiri. Freud menyatakan usia anak 3-6 tahun berkaitan dengan cerita Oedipus Complex ini, karena di masa ini terdapat hasrat yang sangat kuat untuk menggantikan salah satu orang tuanya dan menjadi kekasih orang tuanya yang satunya lagi. Dan poin yang terakhir yaitu karya Sigmund Freud yang berhubungan dengan teori agama.
Namun, pada kesempatan kali ini saya lebih memfokuskan pada karyanya yang berjudul Totem and Taboo. Dalam karyanya yang berjudul Totem and Taboo ini, Freud mencoba menjelaskan kebiasaan orang-orang pada zaman prasejarah atau orang-orang primitif. Dalam kebiasaan totem, sebuah klan atau suku mengasosiasikan diri mereka dengan binatang atau tumbuhan yang dianggap sakral. Sedangkan kebiasaan yang kedua, seseorang atau sesuatu disebut tabu ketika satu suku menyatakannya sebagai hal yang terlarang atau tidak diperbolehkan. Freud di sini berpikir bahwa tidak ada alasan mendasar untuk membuat tabu atau larangan-larangan tersebut kecuali memang mereka ingin melakukan larangan-larangan tersebut. Namun, kenapa mereka dianggap bersalah ketika melakukannya, padahal semua orang ingin melakukannya? Disinilah Freud menemukan jawabannya dalam teori alam bawah sadar. Bagi seorang anak laki-laki terdapat hal lain berupa frustasi dan kecemburuan. Meskipun mereka takut dan tetap menghormati ayahnya, namun secara seksual mereka menginginkan wanita yang menjadi istri ayahnya. Dalam posisi antara kebutuhan untuk perlindungan kelompok dan siksaan dorongan seksual ini, maka anak-anak laki-laki bersatu membunuh ayahnya, bahkan mengambil posisi ayahnya sebagai suami dari ibu mereka sendiri. Pada awalnya, pembunuhan yang terjadi dalam keluarga ini membawa kesenangan dan kebebasan. Namun, setelah dipikirkan kembali, sang anak merasa menyesal dan bersalah. Nah, akibat dari perasaan bersalah tersebut, mereka ingin sekali memulihkan dan mengembalikan si ayah yang telah mereka bunuh. Kemudian mereka menemukan pengganti si ayah dalam bentuk binatang totem atau simbol-simbol. Mereka akhirnya setuju untuk menyembah totem dan bersumpah bahwa semua orang tua adalah tabu, kamu dilarang membunuh totem-totem. Nah, selang beberapa lama, aliran ini kemudian disebarluaskan ke seluruh suku dan menjadi aturan universal bahwa kamu dilarang membunuh apapun. Jadi tidak diragukan lagi bahwa ini adalah aturan moral pertama yang mengatur manusia. Jadi, pengorbanan totem menegaskan bahwa pembunuhan pertama terhadap sang ayah yang dilakukan oleh anak laki-laki tidak lebih dari suatu peristiwa sejarah akibat dua emosi manusia yang sangat kuat dalam diri setiap anak laki-laki yang berbentuk Oedipus kompleks. Ya, begitulah inti dari karya Sigmund Freud yang berjudul Totem and Taboo. Karyanya yang lain yang berhubungan dengan agama diantaranya yaitu The Future of an Illusion dan juga Moses and Monotheism. Baik, saya rasa itu tadi penjelasan dari saya tentang teori agama menurut Sigmund Freud. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.